warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rosita, NPM 2012-268, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, pembahasan kita pada hari ini mengenai tentang memahami isi pokok-pokok cerita anak yang dibaca yang berjenis cerita fabel. Tujuan memahami isi pokok-pokok cerita anak yang dibaca adalah agar dapat memahami isi cerita anak yang berkaitan dengan pencarian makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Ada yang tahu apa itu cerita anak? Cerita anak adalah karya sastra anak berupa prosa, mengisahkan pengalaman berdasarkan urutan waktu benar dialami seseorang ataupun dapat berupa imajinasi mengisahkan dunia anak-anak. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami isi pokok-pokok cerita anak yang dibaca. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat dan teliti. Jadi, kalian membaca cerita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memahami isi cerita secara utuh dan menyeluruh. Saat membaca, kalian pahami isi cerita tersebut dari awal sampai akhir. Yang ketiga, menentukan isi pokok-pokok cerita. Kalian tentukan isi pokok-pokok cerita tersebut, temanya tentang apa, tokoh-pentokohnya apa, latarnya di mana, alurnya menggunakan alur apa, sudut pandangnya apa, aman dan juga apa. Kemudian, langkah-langkah memahami isi pokok-pokok cerita anak yang dibaca. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita. Jadi, kalian membaca teks cerita dari awal sampai akhir juga. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam cerita. Maksudnya, kalian mencatat hal-hal penting dalam cerita tersebut seperti meringkas isi dalam cerita tersebut. Apakah kalian paham? Baiklah, Ibu akan memberikan kalian cerita fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Silakan kalian baca terlebih dahulu dan tentukanlah isi pokok-pokok cerita anak tersebut. Kancil dan buaya. Di dalam suatu hutan ada banyak sekali hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Salah satu hewan yang tinggal di dalam hutan ini adalah seekor kancil. Kancil memang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan bisa berpikir dengan cepat. Selain itu, kancil ini juga dikenal hewan-hewan lain di hutan sebagai hewan yang sangat ramah. Banyak sekali hewan lain yang ingin menjadi teman kancil karena kebaikannya. Setiap kancil pergi berjalan dan melewati hewan lain, ia pasti berhenti sejenak untuk menyapa dan menanyakan kabar dari hewan itu. Si kancil juga sangat senang menolong teman-teman hewannya, seperti contohnya, pada suatu hari ada 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Tanpa berpikir panjang, kancil ini langsung dengan sigap menghampiri mereka dan menolong mereka. Si kancil membungkukkan badannya dan meminta ketiga anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. Setelah ketiga anak ayam ini sampai di punggungnya, si kancil langsung mengantarkan mereka kembali ke induknya yang sedang bingung mencari anaknya. Lalu, pada suatu hari yang cerah, kancil melihat ada banyak sekali buah-buahan di pohon yang terletak di seberang sungai. Namun, aliran sungai pada saat itu cukup deras dan kancil agak ragu untuk melewatinya. Kancil pun mendekati tepi sungai dan terus mencari cara untuk menyeberangi sungai dengan aman agar ia baik-baik saja. Kancil membungkukkan badannya untuk meminum air dari sungai, dan tiba-tiba ia terpikirkan sebuah cara untuk menyeberangi sungai. Ia melihat beberapa ekor buaya yang sedang berenang di sungai, dan ia ingin meminta tolong pada mereka. Namun, sebelum kancil meminta tolong, tak disangka ada seekor buaya yang berteriak padanya bahwa si kancil terlihat sangat lezat untuk mereka makan. "Hai kancil, sedang apa kamu di tepi sungai? Kamu sedang bersiap-siap untuk menjadi santapan kami ya?" ujar si buaya sambil tertawa. Dengan sapaan seperti ini, kancil tahu bahwa buaya-buaya ini tidak akan menolongnya menyeberangi sungai dan hanya akan memakannya saja. Namun, kancil yang cerdas ini terpikir cara lain untuk mengelabui para buaya agar ia tetap bisa menyeberangi sungai. Bahkan lebih baik dari itu, buaya, aku punya kabar yang sangat bagus untuk kalian semua. Aku diberi perintah oleh Raja Hutan untuk menghitung ada berapa banyak buaya di sungai. Karena kalian akan diberikan makan malam daging lezat nantinya, kata kancil dengan semangat. Para buaya itu pun merasa sangat senang.
dengan kabar yang diberikan oleh kancil. Si kancil meminta para buaya untuk datang berbaris agar ia dapat menghitungnya. Setelah semua buaya berbaris dengan rapi, kancil menghitungnya dengan menaiki buaya-buaya itu sambil menyeberangi sungai. "Terima kasih banyak ya, kalian sudah membantuku menyeberangi sungai ini," teriak kancil, dan ia pun segera berlari memakan buah-buahan yang sudah ia inginkan dari tadi. Para buaya pun geram dan merasa tertipu, tapi mereka tidak bisa mengejar kancil yang sangat cepat ini. Apakah kalian sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Isi pokok-pokok kancil dan buaya. Yang pertama, tema. Kancil dan buaya mempunyai tema keberanian. Yang kedua, tokoh. Tokoh di dalam kancil dan buaya adalah kancil dan buaya. Watak kancil cerdik, watak buaya kurang cerdik. Yang ketiga, latar tempat. Latar tempatnya di dalam hutan di tepi sungai. Latar suasananya menegangkan. Latar waktunya siang hari. Yang keempat, alur. Alur cerita kancil dan buaya menggunakan alur maju. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandangnya orang ketiga pelaku utama. Yang keenam, amanat. Sebaiknya gunakan kecerdasan yang kita miliki untuk hal-hal baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyegani kita, tetapi menyayangi kita. Jadi, kesimpulannya, kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal baik saja. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.